Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamral SPD, mengajar di SD Negeri 12 Sokop, lokal Jauh, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Saya mahasiswa Universitas Terbuka PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar periode 2 tahun 2024. Nomor UKG 2016 99646875. NIM 3000096868. Saya akan melaksanakan ujian kinerja di SD Negeri 12 Sokop, lokal Jauh, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kelas 3 dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan judul RPP Praja Muda Karana. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya, nak. Pagi. Apa kabar semuanya? Oke, pagi ini Bapak akan memulai pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dengan tema yaitu Praja Muda Karana Pramuka. Tapi sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, Bapak taruh alat pelajaran kita di meja. Kita akan mulai dulu dengan hal yang paling baik, yaitu berdoa. Oke, siapa yang akan memimpin doa? Oke, silakan. Tontonan atas paha ya teman-teman. Siap deh. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berdunyi semua. Mari Kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit mengenai pembelajaran kita, yaitu tentang Praja Muda Karana atau disingkat dengan Pramuka. Jadi, untuk pembelajaran pada tema ke-8 ini, kita akan membahas pramuka itu seperti apa, bajunya seperti apa, lambangnya seperti apa. Tapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu pramuka. Sebelum nyanyi Bapak tanya, apa lambang pramuka? Mantap. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Kita angkat dulu. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya kita semua. Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Pramuka apakah lambangnya? Lambangnya pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Yang punya Indonesia. Mantap. Oke. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Sekarang usianya udah berapa? 10. Ingat ya? 11. Kalau umurnya 7 sampai 10 itu
Ya, 7 sampai 10 itu adalah, ada yang tahu? Pramuka, apa namanya? Pramuka siaga. Siapa umurnya 7 tahun? Saya 8, Pak. 8 tahun? 9 tahun siapa? Oke, 9 lebih. Berarti antara 7 sampai 10 itu namanya pramuka siaga. Apa namanya? Oke, mantap. Pramuka itu singkatan dari apa? Pramuka itu singkatan dari apa? Praja Widakarana. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajaran lebih dalam, coba kita sama-sama perhatikan video pembelajaran berikut ini. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aku anggota pramuka pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Praja Muda Karana itu disingkat menjadi pramuka. Pramuka itu memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Nah, lambang gerakan pramuka itu berupa tunas kelapa nih adik-adik. Anggota pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok pramuka berusia 7 sampai 10 tahun dinamakan pramuka siaga. Jadi kalau adik-adik usianya 7 sampai 10 tahun, kalian berarti masuk dalam golongan pramuka siaga. Nah, pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira adik-adik. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan, ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Adik-adik, kalian pasti pernah ya mengikuti pelatihan pramuka. Apalagi kalian sudah memasuki kelas 3, itu berarti kalian sudah termasuk dalam pramuka siaga. Mengenal pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Nah, pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Ayo adik-adik kita mengenal pramuka dan kegiatannya. Adik-adik, Udin sudah menjadi anggota pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka itu memiliki tepuk tangan yang khas adik-adik. Tepuk tersebut disebut dengan tepuk pramuka. Nah, bagaimana ya tepuk pramuka? Jadi tepuk pramuka itu seperti ini adik-adik. Pramuka, pramuka, Praja Muda Karana. Gimana? Pramuka, Praja Muda Karana. Coba kita tepuk sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pramuka, Praja Muda Karana. Sekali lagi. 1, 2, 3. Pramuka, Praja Muda Karana. Kita lanjut. Seperti itu adik-adik. Kita coba sekali lagi ya tepuk pramuka. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Pramuka, Praja Muda Karana. Nah, kalau di sini dilambangkan dengan kata prok. Jadi prok. Prok. Seperti itu. Coba ya adik-adik praktekkan tepuk pramuka tersebut. Oke, sekali lagi. Prok. 3, 2, 1. Oke, lanjut. Adik-adik, sekarang perhatikan lagu pantun pramuka berikut ini. Ikuti nyanyian dengan tepuk tangan nih. Nah, bagilah siswa menjadi 2 kelompok. Satu kelompok bertugas untuk menyanyi dan kelompok lainnya itu bertugas untuk tepuk tangan. Bertepuk tanganlah sesuai tanda. Ulangi kegiatan dengan bertukar peran. Nah, ini adalah lagu pantun pramuka ciptaan Pak Ate Mahmud. Lagunya seperti ini nih adik-adik. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat.
Ambil korek pasanglah lilin, pramuka selalu disiplin. Kira-kira lagunya seperti itu. Coba adik-adik nyanyikan sambil kalian bertepuk tangan. Selalu disiplin. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Bisa. Bisa. 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Pramuka itu hemat cermat. Ambil korek pasanglah lilin. Pramuka selalu disiplin. Kira-kira lagunya seperti itu. Coba adik-adik nyanyikan sambil kalian bertepuk tangan. Pramuka selalu disiplin. Adik-adik, bagaimana nih perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan menyanyikan lagu pantun pramuka tadi? Nah, mengiringi lagu dengan bertepuk tangan itu sangat menyenangkan, bukan? Adik-adik, kegiatan bertepuk tangan dapat diganti dengan bertepuk meja. Selain itu, dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik yang dipukul. Misalnya dengan drum juga bisa, dengan kendang juga bisa. Adik-adik, manakah iringan yang paling kamu sukai? Nah, perhatikan kembali nih lagu pantun pramuka tadi. Apakah adik-adik menemukan irama yang sama? Jika iya, pada baris mana nih yang sama? Nah, pada baris 1 dan 2 itu iramanya sama. Tadi kan 1, 2, 3, dan 4. Pramuka itu hemat cermat. Seperti itu kan adik-adik ya. Nah itu baris 1 dan 2 itu iramanya sama. Lalu apakah adik-adik menemukan irama yang berbeda? Baris manakah yang memiliki irama yang berbeda? Nah irama yang berbeda itu terdapat dari baris 3 dan 4. Oke, pantun pramuka. Lihat, barisnya ada yang sama, ada juga beda. Itu pantun pramuka. Pantun pramuka harus ada bahasanya ABAB, yaitu bertanya berjawab, tanya dan jawab, seperti itu. Nah ya, untuk pantun. Coba kita perhatikan sama-sama. 1, 2, 3, dan 4. Huruf apa? T. Pramuka itu hemat cermat. Huruf apa? Sama kan? Oke, sekarang kita lihat bait ketiga. Ambil korek pasanglah lilin. Huruf apa? N. Kemudian terakhir, pramuka selalu disiplin. Huruf apa? N. Jadi hurufnya T sama T, N sama N. Oke, kita lanjutkan pembelajarannya. Adik-adik, menurut lagu tersebut, anggota pramuka itu harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan ya. Kalian harus disiplin dan selalu datang latihan. Anggota pramuka itu dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih nih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Adik-adik, menurut lagu tersebut, anggota pramuka itu harus hemat, cermat, dan disiplin. Nah, sekarang kita akan belajar tentang identitas dari lambang-lambang yang disebutkan tadi. Misalnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan bangsa Indonesia. Lalu ada lagu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini adalah lagu kebangsaan kita. Sedangkan merah putih itu adalah bendera Indonesia. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lalu tunas kelapa itu merupakan lambang gerakan pramuka.
Adik-adik, tahukah kamu nama bendera negara kita? Ya, nama bendera negara kita adalah Sang Saka ya atau Sang Merah Putih. Kita memberikan hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Merah itu artinya berani dan putih itu suci adik-adik. Jadi bendera kita itu adalah bendera merah putih. Dapatkah kamu menirukan gerakan menghormat bendera adik-adik? Di sini ya ada gambar Udin sedang hormat pada bendera. Nah coba adik-adik tirukan. Tentukan terlebih dahulu teman yang bertugas memberi aba-aba. Nah perhatikan posisi tangan Udin saat menghormat bendera. Coba jiplaklah tepi lurus tangan Udin. Lalu tangan Udin kita geser. Maka kita akan peroleh hasil jiplakan yang disebut dengan sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Nah, di sini coba adik-adik kalian hormat seperti ini. Nah, oke, coba perhatikan Bapak. Kita ketika hormat itu ada namanya sudut. Ya, ini namanya apa? Sudut. Perhatikan si Udin, ya. Bukan si Agus, tapi si Udin ya. Oke. adik-adik Ya. jika kalian hormat gerak. Nah, siku kita dan tangan kita, lengan tangan kita ini akan membentuk yang namanya sudut. Kalau digambar menjadi garis lurus, itu bentuknya seperti ini. Jadi, sudut itu adalah pertemuan dari dua garis. Adik-adik, ada berapa garis yang membentuk sudut? Nah, yang membentuk sudut itu ada dua garis. Di sini adik-adik perhatikan nih, ada sudut A atau ABC atau sudut BAC ya, atau CAB juga bisa disebut dengan sudut. Nah, di sini inilah yang disebut dengan daerah sudut. Lalu ini juga yang disebut dengan ukuran sudut. Dan di sini ujung pertemuan antara dua garis ini disebut dengan titik sudut. Jadi gambar ini disebut dengan sudut adik-adik. Garis AB dan AC itu disebut kaki-kaki sudut. Sedangkan titik A ini disebut dengan titik sudut. Nah adik-adik amati gambar 1, 2, 3, dan 4. Manakah gambar yang merupakan sudut adik-adik? Ya, gambar yang merupakan sudut itu adalah gambar nomor 1. Kalau gambar 2 ini tidak sudut karena garisnya tidak saling berpotongan atau saling bertemu seperti gambar nomor 1. Nomor 4 juga tidak sudut. Lalu adik-adik, disebut apa gambar yang ketiga? Nah, gambar yang ketiga yang di arsip ini disebut dengan daerah sudut. Sudut adalah bangun datar. Sudut itu dibentuk oleh dua garis adik-adik. Posisi kedua garisnya itu saling berpotongan seperti ini. Jadi adik-adik sudah mengenal ya apa itu sudut. Simpulan dari kegiatan itu, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua garis yang saling berpotongan. Jadi adik-adik sudah mengenal ya apa yang dimaksud dengan sudut. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Oke, semoga video pembelajaran ini yang Bapak berikan masuk, lalu kita cermati. Siapa yang suka jadi anggota pramuka? Ayo. Berkemah nggak? Belum pernah berkemah kita ya, kelas 3 ya. Nanti kita berkemah di sini mau nggak? Coba Bapak kita kemah sama-sama, bikin tenda, lalu kita malamnya bikin api unggun, ya, lalu keliling. Pramuka siapa yang punya? Kita nyanyi sekali lagi, 1, 2, 3. Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya? Pramuka siapa yang punya kita semua. Kalau pengen kemah, biasanya kalau kemah itu pas 17 Agustus. 17 Agustus lewat apa belum?
Maret kan? Jadi 700 bulan berapa? Bulan 8. Berapa bulan lagi? Hah? Berarti 4 bulan lagi ya? Ya, nanti kita berkemah. Tapi catatannya mulai saat ini kita harus jadi anggota pramuka yang hemat cermat, lalu disiplin. Jadi ketika kita belajar pramuka kita harus tahu dulu. Nanti suatu kita berkemah kita enggak. Oke, nah selanjutnya setelah kita tahu pramuka itu disiplin, kemudian cermat, kemudian nanti kita berkemah. Kelas 3, pramuka apa namanya tadi? Pramuka siaga. Pramuka siaga. Nanti ada kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Jadi kita berkemah di mana nanti? Di depan halaman sekolah. Baiklah, hari ini ya kita lanjutkan pembelajaran kita dengan membagi kelompok. Ada pekerjaannya di sini nak. Pekerjaannya ini mencocokkan LKPD-nya. Coba kita bagi menjadi 2 kelompok kecil. Oke, Repli kemana? Ke sini nak. Geser satu bangku. Oke, pindah ke sini nak. Ini. Oke. Pindah ke sini nak. Oke, sini aja. Sini aja. Kita bagi menjadi 2 kelompok. Tugasnya adalah, di situ aja. Udah cukup tuh. Udah. Kita 3 kelompoknya. Kelompoknya adalah, coba perhatikan yang Bapak berikan satu persatu. Ambil penggaris dan pensil. Nah, ada penggaris pakai tangan aja. Gitu aja. Ya. Ya. Oke. Udah? Tolong cocokkan gambar itu ke dalam pertanyaan. Pertanyaan nomor 1. Boleh. Lambang pramuka. Gariskan. Kemana cocoknya? Baca. Lambang pramuka itu apa tadi? Oke. Kita tuliskan garis. Gariskan. Oke. Kerjakan sekarang. Cepat. Kelompok nanti berlawan. Kelompok berlawan siapa yang paling pintar. Oke. Cepat. Kelompok yang paling pintar mendapat ada lebih. Pokok siapa yang kelompok paling pandai nanti jawaban kalian itu kamu dapat ada lebih dari Bapak Dewa. Tak boleh dia pakai garis ini. Dia nomor 1 tuh aku baca dia. Ini ya, nomor 1 nih. Tengok dulu. Nomor 1 ini cocok nanti. Pak nanti mencocokkannya nih. Ini lambang pramuka. Lambang pramuka ini apa ini? Gariskan dari sini ke sini. Itu ini garis mana lagi? Ini garis mana lagi gitu. Ya? Tahu dah kan? Oke. Itu kongsi aja nak. Ini kamu kongsi ya. Kongsi boleh dengan kongsi ya. Oke. Nah, kerjakan langsung. Cepat, tebal sikit garisnya nak. Oke, dikerjakan itu dengan garis yang agak tebal biar kelihatan. Ingat, satu kelompok harus sama jawabannya. Kelompok 3 ini jawabannya harus sama nak. 1, 2, 3 ini harus sama. Coba kerja sama. Itu namanya kerja kelompok. Kalau pramuka itu harus kerja sama. Singkatnya enggak? Kerja sama. Kerjanya harus sama. Jawaban. Iya, kerja sama nak. Kerjanya harus sama. Sama, bentuknya sama, buatannya sama, jawabannya pun sama. Kecuali soal nanti. Oke, kerjakan. Oke. Pramuka singkatan dari bukan ini besar.
Betul lah mengenai ini ya. Waktunya tinggal 3 menit. Kerja sama cepat nak. Waktunya tinggal 3 menit. Jadi dikerjakan dengan benar. Ya, kerja kelompok, kerja jawabannya sama, nggak ada yang beda. Oke, jawabannya sama. Ingat. 2 menit. 1 menit. Udah siap? Udah siap? Udah siap. Kita sama, jawabannya sama. Oke. Sama jawabannya kan satu kelompok. Oke. Mantap, jawabannya udah sama. Oke, satu kelompok sama. Oke, nanti kita tampilkan hasilnya. Ini kelompok tunas. Bapak berikan ini namanya kelompok tunas. Yang ini tunas. Yang ini Bapak berikan jawabannya kelapa. Ya, kelapa. Oke, kembali kita baca dulu. Kelompok tunas. Kelompok tunas maju 1 orang nak. Topik, Aiman maju nak. Aiman maju, tolong bacakan. Lambang pramuka itu. Tunjukkan ke temannya. Benar nggak? Siapa yang paling benar? Sini aja di depan. Oke. Lambang pramuka. Lambang pramuka. Coba lihat. Kita sama-sama lihat. Lambang pramuka tunjuk. Benar nggak? Betul. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok tunas. Nomor 2. Terus. Nomor 2. Pramuka usia 7 sampai 10 apa namanya? Siaga. Betul. Yang ketiga. Lambang pramuka apa? Lambang negara. Lambang negara Garuda Pancasila. Kemudian lanjut. Pramuka, warna baju pramuka apa? Coklat. Betul. Yang terakhir, yang 5. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya kelompok tunas benar semua. Tepuk tangan. Oke. Sekarang kelompok kelapa. Kelompok kelapa maju. Oke. Maju. Cepat. Kelompok kelapa maju. Bevri cepat. Bevri. Coba. Perhatikan. Lambang pramuka. Pegang. Lambang pramuka. Apa? Oke, tunas kelapa. Betul tak? Betul. Nomor 2. Pramuka usia 7 sampai 10. Pramuka. Pramuka Praja Muda Karana. Salah. Kemudian lambang pramuka. Lambang negara apa? Garuda Pancasila. Betul. Betul. Nomor 4. Warna baju pramuka. Coklat. Betul. Terakhir. Pramuka singkatan dari Praja Muda Karana. Berarti salah? 2. Berarti yang menang siapa? Yang menang siapa? Oke, kami. Tunas. Tunas. Oke. Tunas ya. Ini Bapak tulis nak ya. Ya. Taufikur Rahman. Taufik. Yang kedua, Rasinta. Yang ketiga, Aulia. Iya lah. Nah. Oke, selanjutnya setelah kita tampil, kita ulangi lagi nak. Ya semangat. Siapa yang mau ikut berkemah bulan Agustus? Oke. Yang ikut berkemah harus tahu lagu ini. Lagu pramuka. Tepuk pramuka dulu. 1, 2, 3. Oke, mantap. Nanti Agustus kita kena. Yeay. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan kita, pramuka itu lambangnya tunas,
Kelapa. Pramuka singkatan dari Raja Muda Karana. Lambang negara kita adalah burung garuda, Garuda Pancasila. Kemudian yang selanjutnya warna baju pramuka itu coklat. Dah. Sekarang kita mengerjakan tugas yang telah dikerjakan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke. Tolong jawab pertanyaan yang diberikan. Ya. Jangan cabut, Bibi. Oke. Oke, kerja masing-masing. Ini, nah, ini jawabannya di sini aja, nak. Di belakang ini, nak. Tulis nama di atasnya ya. Tulis nama. Jawaban di sini, soal tengok sini. Jawaban di sini, Pak. Kita mungkin tadi, Pak. Pak, kita nyokot tadi, Pak. Iya. Yang lambang pramuka. Lambang pramuka ini ya. Mana, Pak? Tunas. Kelapa. Dah, Bapak tak jawab lagi ya. Apa yang paling jawab benar dia. Tambah. Cuma tahu. Betul balik kan? Apa saya kalau belum tidak tu tak itu tu ada. Oke, semuanya sudah siap. Tolong nak, tolong Taufik, Aiman, tolong kumpul semua. Oke, semuanya sudah siap. Oke, mantap, mantap. Tolong dikumpulkan nak, Taufik, Aiman kumpulkan semuanya. Oke, semuanya sudah. Oke, mantap jawabannya. Oke, semua hasil dari pekerjaannya ada di sini. Beginilah pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang Raja Muda Karana. Bapak berharap kalian punya sifat cermat, hormat, hemat, cermat, serta disiplin. Setelah disiplin baru kita bisa untuk mengadakan kemah. Kenapa? Karena kemah itu ada siang dan ada malam. Ya, kita temanya 2 hari, makan di situ, masak di situ. Kita Panggang. Malamnya kita main api unggung. Tapi pramuka harus disiplin. Apa lambang pramuka tadi? Tunas kelapa. Mantap. Sekali lagi untuk sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita tepuk pramuka dengan semangat. 3, 2, 1. Oke, simpan pembelajarannya semuanya. Pelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Saya, Pak. Ya, oke. Aiman pimpin doa. Semuanya. Lima jari kanan kiri, teman-teman. Ya, jari kanan, jari kiri, 10 jari 10.
Sila berdoa. Mulai. Amin. Amin. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah dalaman hatiku dalam menuntut ilmu. Amin. Al-Fatihah nak, ya. Al Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembelajaran kita juga amin sudah selesai saat ini. Baiklah, untuk video pembelajaran kali ini kami telah selesai bersama murid saya kelas 3 di SD Negeri 12 Sokop, lokal jauh, Kecamatan Rasang Pesisir, daerah 3T, Riau, telah berakhir. Semoga video ini bermanfaat. Kami semua mengakhirinya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.